Oke, teman-teman, jadi akan kita belajar bersama ya terkait dengan materi ke berapa? Ketujuh yang akan dibahas hari ini ada tentang ekspresi reguler. Saya mohon maaf belum bisa menyediakan ini di Kulino ya. Nanti setelah ini baru akan saya bagikan ya. Nanti kalau ada materi atau bahan ajar yang saya lupa untuk menautkan di Kulino, mohon diingatkan kembali. Bagaimana kemarin saya sampai lupa belum menyertakan link pertemuan rekaman sebelumnya, gitu ya. Nah, di ekspresi reguler ini teman-teman, dia sebuah materi yang manfaatnya cukup banyak gitu ya. Nanti kalau teman-teman akan mendesain sebuah games gitu ya, biasanya ekspresi reguler ini perlu dijadikan sebagai salah satu dasar gitu ya. Nanti teman-teman barangkali bisa nyari artikel yang terkait dengan ekspresi reguler pakai Google Scholar gitu ya. Nah, ekspresi reguler ini juga manfaatnya kalau teman-teman pernah nyari fungsi find gitu ya, Ctrl F atau Command F gitu ya di sebuah dokumen, entah itu online, entah itu di text editor gitu ya, terus nyari sebuah kata biasanya kan ketemu, misalkan mencari kata yang gitu ya, disuruh ayang gitu ya, berarti yang itu kan kelihatan, nanti semua kata yang mengandung yang atau kata yang berdiri di sini adalah yang itu akan ketemu semuanya. Nah, salah satu manfaat dari ekspresi reguler itu nanti bisa digunakan untuk membuat apa ya, fitur-fitur kayak gini ini bisa dibangun di sebuah aplikasi terutama dalam text editor gitu ya. Ada lagi nanti teman-teman ketika ingin mengenerate sebuah password gitu ya, membuat sebuah aplikasi atau sistem atau sejenisnya, terus nanti passwordnya minimal rata-rata kan sekarang kalau nggak salah 8 karakter gitu ya, 8 karakter, nanti harus ada angka, ada huruf gitu ya, kemudian ada karakter khusus yang biasanya disertakan di dalam kode-kode ASCII. Nah, hal kayak gini teman-teman sebetulnya nanti bisa juga di dalamnya dimanfaatkan untuk diimplementasikan konsep di belakangnya adalah ekspresi reguler. Nanti mudah-mudahan ada waktu ya lihat salah satu contoh slide aja tentang ekspresi reguler ini kayak mana. Oke, kalau dulu di awal kelas kita belajar yang namanya hierarki Chomsky teman-teman ya, kita hierarki Chomsky ya dulu ada gitu ya yang di awal itu ada mesin namanya finite state automata, kemudian ada uh, uh, PDA apa push dan automata sama Turing machine gitu ya. Ada yang namanya linear bounded automata, ini tidak kita pelajari ya. Yang kita pelajari adalah tiga ini ya, ada FSA, PDA sama Turing machine. FSA ini bahasa yang dikenal itu adalah bahasa reguler teman-teman ya, bahasa reguler gitu ya. Kemudian PDA push dan automata ini ya bahasa yang dikenali oleh mesin ini gitu ya disebut sebagai context free grammar atau tata bahasa bebas konteks. Ini nanti setelah UTS kayak kita akan belajar ini deh ya. Kemudian Turing machine ini juga mudah-mudahan bisa sampai gitu ya karena biasanya membahas Turing machine itu biasanya sudah mendekati tahap-tahap kecerdasan buatan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai nanti di pertemuan setelah ke-7 gitu ya. Ini nanti bahasa alami gitu ya, bahasa alami atau natural language. Nah, yang kita belajar sekarang teman-teman itu adalah ini FSA dengan bahasa regulernya ya. Kalau di sini sih introduction atau pengantarnya adalah sebuah bahasa akan dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya gitu ya. Ini adalah contoh-contoh input atau untai atau string. Kemudian kita misalkan punya sebuah diagramnya, grafnya gitu ya, atau graf transisinya. Kemudian ini dicek satu-satu. Apakah input ini bahasa-bahasa ini dikenali oleh FSA yang bersangkutan gitu ya? Kalau memang dikenali alias diterima oleh bahasa tersebut, oleh mesin tersebut, berarti bahasa ini dikatakan sebagai bahasa reguler gitu ya. Nah ini yang akan kita coba pelajari teman-teman ya. Adapun yang disebut dengan ekspresi reguler, ya ini contoh ya FSA yang dapat menerima bahasa-bahasa ini ya. Misalkan ini nanti coba teman-teman kan inputkan ke dalam FSA ini apakah diterima atau ditolak ya. Kalau memang diterima berarti ya menurut deskripsi slide di sini sih dia bisa diterima teman-teman, dan konon kalau ini diujikan bisa diterima sehingga string ini ya yang termasuk dalam himpunan bahasa L berarti ini adalah bahasa reguler gitu ya. Nah, terus kita punya sebuah definisi nih bahasa reguler gitu ya. Bahasa yang diterima oleh FSA itu gitu ya dapat dinyatakan secara sederhana menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai ekspresi reguler. Jadi ekspresi reguler ini adalah sebuah pernyataan dari bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA teman-teman gitu ya. Ekspresi reguler
ekspresi reguler itu akan kita kenal dengan singkatan ER gini ya, huruf kapital kalau di referensi yang kita pakai, atau di dalam bahasa aslinya disebut sebagai regular expression, atau teman-teman barangkali ada yang pernah dengar regex gini ya. Jadi ini adalah regular expression ya. Ini nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut lagi biasanya akan lebih sering dikenal dengan istilah regex gitu ya. Jadi apa ya, ekspresi reguler itu adalah pernyataan sederhana ya, sederhana dari bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA teman-teman gitu ya. Bagaimana teman-teman kemarin kita punya contoh gitu ya, misalkan nanti kita punya string ya, ini selain ini, oke, saya coba bikin ini aja deh, apa Jamboard kali ya, nanti bisa kita share mudah-mudahan. Oke, jadi ini Jamboard, mudah-mudahan muncul ya di teman-teman. Oke, jadi misalkan gini ya, saya punya sebuah abjad yang inputnya itu ya adalah A dan B, masih sambil mengulang ya. Masih ada yang ingat kalau kita punya abjad AB, berapa banyak word atau string yang bisa dibangkitkan? Ada yang masih ingat? Berapa banyak kata yang bisa dibuat dari abjad AB, teman-teman? Tak terhingga, Pak. Tuh, tak terhingga. Ini sambil ngulang-ngulang ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa dibahas bareng ya. Misalkan saya punya sebuah bahasa nih ya teman-teman. Polanya gini. Polanya ya ada AB, ABB, ABBB adalah ya kata yang merupakan anggota dari bahasa L. Ini ya. Jadi ini misalkan ya paling pendek nih mesin yang bisa diterima oleh bahasa yang bisa diterima oleh mesin kita nanti ya, itu adalah A gitu ya. Kemudian diikuti oleh B di belakangnya. Berapapun muncul B yang ada setelah A ya, nanti bisa kita bikin sebuah bahasa resminya gitu ya. Definisi secara formal tata bahasa dari string yang kita terima itu apa gitu ya. Jadi misalkan ini ya, BA ini kan tentu bukan anggota dari L kan ya, karena dia tidak bisa diterima oleh L ini gitu. Terus misalkan saya ingin mendefinisikan ya bahasa-bahasa yang diterima ini ya menjadi himpunan dari string W dengan W ini adalah A, B, pangkat N, dan N ini mulai dari 0. Ini ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini baris yang bawah ini ya adalah representasi dari aturan bahasa yang di atas gitu ya. Mulai misalkan N-nya adalah 0. Misalkan N-nya adalah 0 ya, ini adalah AB pangkat 0. Jadi masih ingat abjad pangkat 0 ketemunya apa teman-teman? 1. Abjad pangkat 0, ayo. Ada yang ingat nggak? Nih, coba bandingkan sama abjad pangkat 1. Coba, kalau ini kan AB. Ini ya, kalau N sama dengan 2, ini adalah AB pangkat 2 alias AB-nya 2 kali. Dan seterusnya. Ada yang masih ingat? Abjad pangkat 0 itu sama dengan empty string. Ya, dan setiap abjad, untai atau apapun itu ya, yang dikalikan dengan empty string itu adalah abjad itu sendiri ya. Ini sambil mengulang berarti ya, materi yang berkaitan dengan konsep bahasa ya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita misalkan merumuskan ya, misalkan N-nya sama dengan 0. N-nya sama dengan 0, berarti abjad B ini pangkat 0, dia adalah hasilnya adalah string kosong atau empty string. Empty string ini kemarin kan sebagai identitas gitu ya, karena kalau A dikalikan empty string itu sama dengan empty string kalikan A, sama dengan A gini. Ya, ini adalah identitas. Di awal-awal kelas dulu kita sempat belajar ini ya. Jadi kalau misalkan kita coba bikin gini ya, ini saya hide aja deh. Nanti kalau saya nggak kelihatan di layar kalian, teman-teman tolong kasih tahu ya, ini saya hide aja. Nah, jadi misalkan kita punya
bahasanya gini, ya tata bahasanya macam gini, kemudian ini adalah abjad-abjad yang diterima, inputan yang diterima, maka kalau kita coba untuk membuat FSA-nya, maka cari ya bahasa yang paling kecil oleh FSA-nya akan diterima itu kan N pangkat 0 nih, AB pangkat 0 teman-teman. Ini nih, jadi yang paling pendek diterima oleh FSA yang mau kita bikin, itu kan A ya. Jadi kita tuh judulnya mau bikin FSA-nya gitu ya. Ada tata bahasanya gitu ya, ada abjadnya, ada tata bahasanya, ini ada tata bahasanya yang dirumuskan dalam model matematis. Ini adalah contoh-contoh dari string yang dibangkitkan sama dengan yang ada di atas sebelah sini. Maka ketika ada contoh bahasa yang diterima oleh sebuah bahasa yang diterima oleh sebuah FSA ya, itu cari input paling pendek yang mungkin diterima teman-teman. Jadi yang paling pendek kan A. Jadi kalau misalkan teman-teman diminta untuk membuat sebuah mesin yang bisa menerima inputan A. Jadi ya tinggal bikin aja. Ini adalah FSA misalkan ya. Ini gini ya, ini adalah state yang lainnya, maka ini adalah A. Kan gini, kemudian dikasih nama apapun itu state-nya, misalkan state-nya adalah A dan B, boleh. Ya, mau S dan A, mau S dan B, boleh P dan B, terserah apapun itu. Tapi yang jadi syarat adalah minimal bahasa paling pendek yang diterima oleh WFSA itu apa? Dalam hal ini, contoh kita yang pertama, itu kan A. Jadi ini, teman-teman, ini yang bisa dibangkitkan dari bahasa itu yang bisa diterima itu adalah ini. Ya, jadi ini, saya berapa kali ngomong jadi. Jadi lagi. Ini adalah contoh jadi mesin yang kita bikin. Kemudian, coba yang ini kan sudah nih untuk A gitu ya. Kemudian untuk AB, kita naruh B ini di mana teman-teman? Menurut teman-teman di mana? Hanya kan udah. Di B, Kemudian kita Pak. bikin B. B. Arahnya ke B sendiri pasti. Ya, ini. Nah, ini B. Ini teman-teman. Ya. Kemudian, kalau teman-teman nyari ke berapapun nilai B yang diikuti di belakang A, itu kan terpenuhi oleh ini, oleh perulangan atau looping kita yang muter-muter dari state B gini kan. Ya, jadi ini kalau kita ekspresikan ke dalam ekspresi reguler, kalau kita definisikan dalam ekspresi reguler ya, ekspresi reguler kita itu akan menjadi A, B, diikuti pangkat bintang. Ups, ini pangkatnya bintang. Pangkat bintang teman-teman ya. Kalau diingat-ingat ya, pangkat bintang ini ya, pangkat bintang ya, ini kenapa enggak? Oh, bentar. Ini enggak sensitif bentar. Ya, ini kalau masih ingat teman-teman ya, ini adalah star closure di konsep bahasa dulu ya. Atau teman-teman mau menyebutkan penutup bintang boleh, atau pangkat bintang boleh, biar mudah ya. Jadi bintangnya di atas pangkat ya, bukan bintang sejajar dengan abjad AB gini ya. Nah, ini ya disebut sebagai star closure atau penutup bintang atau pangkat bintang, terserah teman-teman lebih prefer yang mana. Yang penting paham esensinya. Arti dari pangkat bintang, kalau dulu kita punya bahasa universal gitu ya, semua abjad yang dipangkatkan dengan pangkat bintang ini artinya ya, dia boleh tidak muncul sama sekali gitu ya, atau muncul 1, 2, 3 sampai dengan berhingga kali ya. Jadi diingatkan teman-teman ya, ini yang kita pakai adalah pangkat bintang. Pangkat bintang itu kalau secara visual ya, secara visual itu bisa ya digambarkan dengan sebuah looping kayak gini nih. Ya, ini kayak gini. Tapi tidak selamanya selalu berupa looping tunggal gitu ya. Ada looping yang melewati state yang lainnya. Nanti kita bikin contoh ya. Untuk yang pertama ini teman-teman, saya ingin memberikan gambaran ini ya, state yang transisi B ini ya. B ini ya, yang B pangkat N ini ya, yang digambarkan dengan B inputan di sini dan pangkat bintang. Secara matematis teman-teman, ya, pangkat bintang itu ya, ini gini, kalau mudah-mudahan masih ingat ya, B pangkat bintang itu ya, aslinya itu adalah operasi union mulai dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari B pangkat N gini teman-teman. Ya, sehingga abjad pertama kali yang dibangkitkan dari B ini adalah B pangkat 0. Ya, karena N-nya 0. Union dari B pangkat 1, union dari B pangkat 2, dan seterusnya teman-teman.
dan seterusnya. Ya. Adapun tadi ya B pangkat 0 itu ya semua abjad dipangkatkan dengan 0 itu adalah empty string. Ya, ini beda dengan perpangkatan bilangan desimal. Ini adalah B, ini adalah BB, ini adalah BBB dan seterusnya teman-teman. Ya, ini aslinya ya untuk B pangkat bintang itu ini ya pendekatan kalau dijabarkan secara matematis gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat gitu ada A, B pangkat bintang gini, maka ya saya tuliskan lagi deh ekspresi regulernya. Ini aja. Jadi kan kita di awal punya ekspresi reguler itu kan A, B pangkat bintang. Ini saya tuliskan biar sama-sama ingat ya teman-teman ya. Ini hanya tetap ya A, B-nya aja yang kayak notasi di atas ini. Gini ya. Union dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dari B pangkat N di sini. Gini ya, jadi A-nya tetap, B-nya diganti aja dengan baris yang di atas. Ini adalah mulai dari B pangkat 0, kemudian union B pangkat 1, union B pangkat 2, union B pangkat 3, dan seterusnya. Ini ya, sehingga ini adalah A, ini adalah empty string, ini union B, ini union BB, ini adalah union BBB. Ya, sehingga ini kayak tadi di awal dituliskan A kalikan empty string ya, ini adalah B. AB harusnya. AB union BB union BBB dan seterusnya. Ini jadinya ya, ini jadi adalah L tadi ya, saya tuliskan ulang di sini. Sehingga anggota L kita itu mulai dari A, B, B, C, B, ini dan seterusnya. Ini ya. Sampai di sini, ini baru bahas pangkat bintang. Bisa diikuti ya teman-teman? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya, Cip, terima kasih ya. Ini pangkat bintang ya, perhatikan ini pangkatnya bintang. Sekarang kita akan punya satu contoh ekspresi reguler yang pangkatnya bukan pangkat bintang, tapi pangkat plus misalkan ya. Misalkan kita punya ekspresi reguler, ekspresi regulernya adalah A, B, pangkatnya plus. Plus ini ya, ada yang menyebutkan sebagai clean closure, teman-teman. Tulisannya nggak begitu indah. Ya, saya pakai teks aja kali ya. Nah, ini ada yang menyebutkannya sebagai clean closure, gitu ya. Atau kita nanti lebih mudahnya bisa teman-teman sebut sebagai pangkat plus boleh, ya. Mau disebut yang mana juga sama aja. Penutup plus juga boleh. Terserah teman-teman mau ngasih nama ini pakai sebutan apa ya. Ini ya. Ini namanya teman-teman ya. Jadi kalau tadi pangkat bintang itu kan mulainya dari N sama dengan 0 gitu ya. Tapi kalau B, saya pakai B-nya dulu aja ya. B pangkat plus ini ya, dia itu mulainya itu dari 1. N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga untuk B pangkat N. Gini ya. Sehingga teman-teman akan ketemu dengan B pangkat 1, union B pangkat 2, union B pangkat 3, dan seterusnya. Ini adalah B, ini adalah BB, dan ini adalah BBB. Gini ya, jadi ini bedanya untuk pangkat bintang dan pangkat plus. Pangkat bintang tadi ya itu mulainya dari 0, tapi kalau pangkat plus kita mulainya dari 1. Ya. Jadi artinya teman-teman, kalau pangkat bintang itu ya berarti ini nanti B-nya B. Ini kalau dilihat di sini ya, B-nya ini ya, B-nya ini B, perhatikan, B-nya kan baru muncul di sini.
B-nya baru muncul di sini, B-nya baru muncul di sini. Pangkat bintang itu artinya B-nya boleh tidak muncul sama sekali, teman-teman. Ini, ya. Boleh tidak muncul sama sekali. Ini muncul 1 kali, ini muncul 2 kali, ini muncul 3 kali. Ya, jadi B-nya boleh muncul 3 kali, tidak muncul sama sekali. Itu adalah untuk pangkat bintang. Tapi kalau pangkat plus berarti B-nya itu harus muncul minimal 1 kali. Gitu ya. Oh, ini masih bintangnya. Ini ya. Jadi dia di sini ini. Jadi kalau misalkan AB pangkat plus, berarti yang paling kecil berarti AB. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa misalkan AB pangkat plus ini ya. Berarti dia adalah AB, ABB, oh ini union ya. A, B, 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 gini seterusnya teman-teman ya. Jadi B-nya ini harus muncul paling tidak sebanyak 1 kali ya. Dulu kalau masih ingat ekspresi bahasa universal gitu ya, ini bahasa universal itu kan abjad pangkat bintang. Itu ya, ini kan adalah ya empty string digabungkan dengan abjad pangkat plus. Ya, jadi sama aja, misalkan B pangkat bintang itu adalah gabungan dari empty string dengan B pangkat plus. Ya, kenapa? Karena B pangkat plus ini nggak memuat epsilon atau empty string di dalamnya. Ya, jadi ini sebagai pengingat aja teman-teman. Ya, ini ya antara pangkat bintang dengan pangkat plus bedanya di situ. Ya, jadi kalau pangkat bintang itu dia boleh tidak muncul sama sekali, tapi kalau pangkat plus dia harus muncul setidaknya 1 kali. Ya, jadi ini biasanya nanti akan berkaitan dengan jumlah karakter yang bisa muncul atau tidak muncul ketika teman-teman mengenerate sebuah password misalkan ya. Jadi kalau misalkan ini ya, jadi ini deh, saya ke step yang baru deh. Misalkan kita pakai ekspresi regulernya adalah AB pangkat bintang. Saya ulang lagi, ekspresi reguler kita pangkat bintang adalah AB pangkat plus. Artinya bahasa-bahasa yang diterima oleh mesin FSA kita itu dimulainya adalah dari AB, BB, ini ya, BB, B dan seterusnya. Ini. Jadi kalau dirumuskan ya adalah himpunan dari word atau untai atau kata atau string ya yang A, B, pangkat N ini boleh teman-teman mau pakai notasi yang mana, mau lebih dari 0 atau lebih besar sama dengan 1 boleh ya, mau lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan 1 boleh teman-teman mau pakai yang mana. Nah, ini kalau kita bikin FSA-nya teman-teman ya, ini dari FSA-nya ini kita akan bikin bahasa ini kan yang paling pendek katanya kan AB. Jadi otomatis teman-teman harus merancang FSA yang bisa menerima inputan paling pendek dulu. Dalam hal ini adalah AB ya. Sehingga misalkan kita kursor saya. Ya, misalkan ini adalah satu buah state, dia adalah state mula-mula atau state awal. Kemudian ini adalah string, bukan string. Inputan untuk A, ini adalah state selanjutnya, kemudian state B, ini baru kemudian state akhir. Ini ya, misalkan kita kasih nama lah A, B, C, biar mudah atau SAB atau apapun itu. Ya. Ini adalah FSA yang bisa kita bangkitkan ya dari ekspresi reguler AB pangkat plus teman-teman ya. Bedakan dengan yang pangkat bintang tadi. Sekarang nih, kalau misalkan bahasa yang paling pendek itu kan AB ya. Terus kalau ABB, B yang paling belakang ini mau kita bikinkan transisi di mana? Menurut teman-teman di mana? Di C, Pak. Di C ya. Di C di sini bisa. Ini adalah B. Ini ya. Selain dari ini ya, teman-teman juga bisa ya. Misalkan transisi B-nya nggak di C ada di mana menurut teman-teman? Transisi B ini nggak di C bisa nggak? Nah, ini B. Nggak proporsional gambarnya. Ini ya. Ini paling tidak ada 2 kemungkinan ya. Di sini ini adalah B. B ini boleh teman-teman
nggak kelihatan ya, maaf. Ini transisi B. Maaf ya, mepet banget. Transisi B di sini boleh. Ya, jadi teman-teman boleh yang atas ini atau pilih salah satu. Ya, yang atas boleh, yang bawah boleh. Ini hanya contoh kemungkinan aja sih. Jadi kalau misalkan ini salah dua di antara kemungkinan bisa juga. Atau teman-teman mau ngasih transisi B di state B dan state C juga kalau memungkinkan ya nggak apa-apa. Kan juga sama-sama diterima. Iya nggak sih? Bener nggak? Kalau misalkan ini A, ini B, ini C. Ini ya, ini set awal, ini transisi A, B, ini adalah B, ini adalah B. Nah, ini kalau ini kan paling kecil, paling minimal diterima kan juga AB kan. Ya, jadi yang B ini artinya dia boleh nggak dilaluin. B yang ini kan boleh tidak dilalui. Ya, selama inputan paling pendek AB itu diterima oleh FSA yang teman-teman bikin. Itu maksudnya. Ya, jadi ini teman-teman ya, perbedaan antara pangkat bintang dan pangkat plus ya. Semoga bisa jadi tambahan ilmu ya, biar nanti ketika teman-teman mendapatkan contoh dari FSA yang lebih kompleks nanti bisa ya. Saya ke slide deh sebentar, coba ke sini nih ya. Ini teman-teman, ini contoh nanti ya, kalau teman-teman mau membuat password, biasanya passwordnya itu misalkan hanya terdiri atas angka aja ya, dari 0 sampai 9, berarti ini kombinasinya. Nanti kita kembali lagi ke sini, mudah-mudahan ada ya, atau nanti kita bikin contoh di belakang sendiri ya. Ini tadi ya, telusuri dari awal set sampai ke set akhir, beberapa notasi yang dipakai dalam penulisan ekspresi reguler. Pertama adalah pangkat bintang, ya, dia muncul berulang atau boleh muncul, boleh tidak muncul sama sekali atau muncul berulang, gitu ya. Dia kalimatnya agak lanjut. Kemudian yang pangkat plus ini minimal muncul sebanyak 1 kali. Bedakan antara pangkat bintang dengan pangkat plus. Kemudian teman-teman ya, di dalam ekspresi reguler terkadang ada yang menggunakan notasi epsilon. Apa ini? Union atau irisan ya, yang artinya adalah atau. Di referensi yang berbeda, atau ini bisa dinyatakan juga dengan tanda plus ya. Jadi tanda union itu sama dengan tanda plus nanti pemanfaatan atau artinya ya. Tapi plusnya bukan plus pangkat ya, bukan plus pangkat bagaimana A plus A B pangkat plus ini, tapi A B plus gini, dia sejajar ya, kayak penjumlahan biasa, notasi penjumlahan bukan notasi perpangkatan atau pangkat plus ya. Jadi ini teman-teman, misalkan ya, kita punya FSA. Jadi nanti tuh biasanya dibalik teman-teman diminta untuk membuat ekspresi reguler dari FSA, atau teman-teman diminta untuk membuat FSA dari ekspresi reguler. Ya, jadi ini sekaligus sambil melihat contoh-contoh yang ada di slide yang dibagikan oleh kampus. Ya, ini teman-teman ya, misalkan kita punya FSA kayak gini. Bahasa yang paling pendek kan hanya satu, yang diterima kan hanya ini aja kan, ya hanya 0 saja. Berarti ekspresi regulernya hanya 0 gitu aja. Kita nggak punya ekspresi reguler yang macam-macam ya. Nggak ada 0 pangkat bintang, 0 pangkat double dan seterusnya ya. Ini sama kayak tadi ya, contoh FSA yang ada di whiteboard kita yang kedua ya. Ini adalah bahasa minimal yang diterima oleh FSA itu apa? Ya, ini adalah hanya 1 0 saja, nggak ada kombinasi yang lainnya. Jadi otomatis ekspresi regulernya hanya itu aja teman-teman ya. ER-nya adalah 1 0. Ini dia nggak punya pilihan atau nggak punya kombinasi yang lainnya ya. Adapun ini teman-teman ya, ini adalah contoh dari FSA yang sebetulnya tadi sempat kita bikin gitu ya. Nah, ini adalah pakai inputnya abjadnya adalah 0 dan 1 ya. Ini bahasa yang diterima paling pendek apa teman-teman? Bahasa yang paling pendek 1 0, kemudian diikuti oleh 1 0 1. Kemudian 1 0 1 1 sampai berapapun 1 0 1 1-nya, maaf ya, 1 di belakang ini berapapun kali berulang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, tadi asosiasi perulangan karakter yang sama, simbol yang sama itu biasanya digambarkan pakai transisi looping kayak gini teman-teman. Gitu ya. Dan kalau teman-teman melihat ini ya, 1 0 1 pangkat bintang ini yang dipangkatkan bintangnya hanya satunya aja teman-teman ya, 1 sebagai karakter sebagai string terakhir, sebagai abjad terakhir ya. Jadi 1 pangkat bintang ini kan dia boleh tidak muncul sama sekali di sini ya, muncul 1 kali sebagai 101 ya, ini boleh tidak muncul sama sekali,
muncul satu kali adalah 101, muncul dua kali adalah 1011, muncul tiga kali dan seterusnya adalah 111 dan seterusnya. Ya, jadi yang belakang inilah dia yang dipangkatkan bintang. Ini ya, ini yang dipangkatkan bintang. Satu banget bintangnya di sini. Dia boleh muncul atau tidak, dia boleh tidak muncul sama sekali sebagaimana di satu pangkat di 10, atau muncul sebanyak 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga kali. Ya, ini ekspresi reguler kita. Kemudian ini misalkan bahasa paling pendek yang diterima apa teman-teman? Paling pendek? Satu? Satu, betul. Paling pendek satu-satu. Ketika kita ngasih inputan satu-satu ke FSA kita, dia langsung diterima, gitu ya. Terus, misal setelah satu-satu kita lewatin, gitu ya, kita terima, berarti kita boleh ngelewatin 0 nih. Dia akan menjadi 101. 1 0-nya berapa kali pun, gitu ya, dia akan selalu masuk ke dalam anggota dari L, gitu teman-teman. Ya, jadi kalau dilihat ya, ini kan dia nolnya tidak muncul sama sekali ya. Dia adalah nolnya muncul ya, nolnya muncul sebanyak satu kali, ini 0 muncul dua kali, ini 3 kali dan seterusnya. Jadi yang boleh tidak muncul sama sekali sampai dengan muncul berhingga kali itu kan nolnya teman-teman ya. Jadi nolnya ini yang dipangkatkan bintang, nolnya di sini. Ya. Tanda ini kan berarti dia boleh dilewatin, boleh enggak kan? Kayak tadi kita punya minimal yang diterima itu kan satu-satu, ini satu-satu sudah diterima gitu ya. Jadi ini kan boleh dilewatin, boleh enggak juga ya, atau boleh dilewatin sekali, dua kali, tiga kali. Sehingga yang dipangkatkan bintang itu adalah nolnya teman-teman ya. Bedakan dengan contoh yang di sebelumnya tadi ya. Ini pemanfaatan pangkat bintang yang disebut sebagai star closure juga ya. Nah, kalau ini ya teman-teman, bahasa yang diterima ada berapa banyak? Inputannya ada berapa banyak? Yang pertama berapa? Ini harusnya 0, sorry. Ini kayaknya slide-nya belum lengkap. Yang pertama diterima oleh FSA ini adalah 0. 0. Kemudian selanjutnya yang diterima oleh FSA ini adalah 1-0. 1-0. Ada lagi selain dua ini, teman-teman? Enggak ya. Kebetulan untuk FSA kita ini hanya ada dua buah input yang diterima. Ya. Kalau tidak 0, ya 1-0. Sehingga kita menggunakan atau di sini teman-teman ya. Kalau lebih mudahnya teman-teman bisa pakai jalur atas ya, yang dulunya adalah 1-0 ini, 1-0 ini, atau teman-teman boleh pakai jalur yang bawah ini, yang 0 langsung ke slide apa? State C gitu ya. Ini gitu. Jadi kalau misalkan ada lebih dari dua opsi dari set awal menuju ke set akhir, dia akan digabungkan dengan ya, operasi union ya, atau ya di referensi yang lain teman-teman akan menemukan 1-0 plus 0 ini sama ya, plusnya ini sama dengan union di atas yang dimaksud gitu ya. Nanti kita akan coba bikin kayaknya di slide-nya ada deh contoh yang lebih kompleks lagi. Di sini nih ada ya. Nih misalkan yang ini teman-teman ya. Ini kan hanya ada ini kan hanya ada dua inputan ya. Yang pertama adalah 1-0. Yang kedua adalah 1 dan 1 ini ya. Jadi kalau nggak 1-0 ya cuma 1-1, maka teman-teman bisa mengubah bahasa ini ya ke dalam ekspresi reguler 1-0 atau 1-1 gitu ya. Jadi arahan apa acuan yang kita cari itu adalah dari start state ke final state dia itu nanti polanya kayak mana ya. Jadi untuk hal ini yang diterima adalah 1-0 atau 1-1, atau teman mau membuat penulisan yang lebih ringkas juga gini boleh, nggak apa-apa ya, karena ini adalah 1-0, ini adalah 1-1 ya. Jadi teman-teman kalau mau mengekspresikan ke dalam ekspresi reguler boleh pakai yang manapun, pakai sini pun sudah sesuai gitu ya, mau pakai yang belakang pun juga oke. Ya, jadi ini contoh ya, kita semakin banyak melihat contoh ekspresi reguler ini, mudah-mudahan akan semakin terbiasa gitu ya. Ini kan sama dengan yang tadi, ini harusnya ada gini nih, di slide aslinya kurang. Ini kan sama dengan contoh kita yang kedua kan teman-teman gitu ya. Yang tadi kita contohkan itu kan 0,1, 1 pangkat bintang gitu ya.
Atau teman-teman juga boleh ya mau menggunakan ya satunya pakai pangkat plus ini juga boleh. Ya, ini dari panduan set yang kita punya gitu ya. Mau pakai ekspresi reguler yang 01 pangkat plus boleh atau 011 pangkat bintang juga boleh. Karena untuk 01 pangkat plus itu kan juga pangkat plus itu kan juga paling pendek itu kan 01 gitu ya. Kemudian ada 011 ya. Kemudian untuk 011 pangkat bintang kan juga sama. Satu yang belakang itu kan juga boleh muncul 0 kali, boleh muncul 1 kali, boleh muncul 2 kali, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ada yang menjawab pakai opsi yang kiri ini boleh, atau teman-teman pakai pendekatan yang kalian juga boleh untuk ekspresi reguler dari FSA yang di sebelah sini. Gitu ya. Ini slide-nya kelewatan nih, harusnya gini. Harusnya gini. Coba ini nih, teman-teman. Yang paling pendek, yang paling pendek dari L ini siapa? Adalah Satu. 11. Ya, sini aja deh. W1 ini adalah 11. Terus kemudian contoh yang kedua, bahasa yang diterima oleh FSA ini. Setelah 11 siapa? 101. 1101. Ada lagi? Itu 1011, Pak. 1011. Karena kalau baru satu di sebelah sini ya, belum sampai ke final state. 1011, oke ya, berulang 01-nya. Terus ada lagi? 111. 111. 1. Terus W4, nggak apa-apa. Ini nanti akan semakin banyak contohnya. Satunya berulang banyak kali, gini boleh ya. Kemudian yang kelima, kalau misalkan ini nih. Ini kan aslinya kan looping, bener nggak sih? Dia kan looping dari B ke A, dari A ke B, dari B ke A lagi, dari A ke B. Kan gitu, teman-teman. Jadi paling pendek itu ya, misalkan ya, saya bikin rata-ratanya ya. Ini satu, ini adalah satu. Kalau tadi gambar pakai ini kan gampang. Tadi ada yang masih ingat kalau ada gambar looping kayak gini, berarti ekspresi regulernya adalah satu pangkat Bintang. bintang. Ya, karena dia boleh muncul ya 0 kali ini ya, atau boleh muncul 1 kali, boleh muncul 2 kali gini. Ya, berarti yang belakang sudah ketemu nih satu satu pangkat bintang ya yang belakang. Nah, yang belum kan yang sini nih, teman-teman. Yang ini. Yang ini kan misalkan ini ya, muncul muncul 01-nya sebanyak 1 kali. Misalkan kita bolak-balik ini ya. Saya hapus dulu. Erasernya. Oke, ini ya. Ini 1 0 ya. Dari B dia udah nyampe 1 ya. 1 ini kan sudah di B. Terus dia 0, 1 lagi. 0, 1 lagi. 0, 1 lagi. Jadi kalau misalkan W5 ini ya, 0-nya sebanyak 2 kali kan juga bisa, teman-teman. Ini 1 misalkan. Ya, W6 misalkan 1, 01-nya muncul 01, 01, 01, Satu 1 nolnya di ya. pangkat plus. Betul. Ya, ini 0-nya 1 kali. 01-nya 1 kali. Ini 01-nya 2 kali. Ini 01-nya sampai sini 3 kali. Jadi ini akan kita bikin 0, 1. Bener nggak? Kan yang diulang-ulang kan 01-nya, teman-teman. Bukan hanya 0-nya, ya nggak? Ini 01-nya 1 kali. 01-nya 2 kali. 01-nya 3 kali. Bener nggak? Kan yang diulang kan 01. Bukan hanya 0-nya aja kan? Iya. Bener nggak? Berarti 01-nya kita Plus kurung plus. pangkatkan plus atau bintang? Bintang. Bintang atau plus? Bintang. Bintang. Bintang ya, karena kan 0 ini kan boleh tidak dilewati kan? Iya nggak, teman-teman? Ya. Kalau nggak dilewatin kan ini hasilnya. Ya, kalau dilewatin kan ini hasilnya sekali. Ini dilewatin 2 kali, ini dilewatin ini dilewatin 3 kali. Jadi yang dipangkatkan bintang 01-nya. Nah, ini perlu dikurung.
Karena kalau nggak dikurung nanti yang dipangkatkan cuma satunya aja teman-teman. Padahal yang dijadikan sebagai perulangan bolak-balik muncul dan nggak muncul kan bareng satu paket 01-nya. Jadi yang dipangkatkan bintangnya adalah 01 pangkat bintangnya. Ya, yang belakang udah satu-satu ini. Jadi ekspresi regulernya ini adalah ekspresi regulernya ya. 101 pangkat bintang diikuti dan diakhiri oleh 11 pangkat bintang. Ini untuk ekspresi reguler dari FSA ini teman-teman. Itu. Ya, ini nanti akan ada contohnya lagi kayaknya di belakang. Pak Erwin, Yes. kalau itu model lain bisa nggak kayak kurung 10 pangkat plus lalu 1 pangkat bintang, Pak? Satu, gimana misalkan, ini Kurung, satu yang awal ya. Iya, ya, terus kurung 10, satu. udah, Pak. Kurung 10 pangkat Oh, plus. oke. Nah, nih. Di PowerPoint ini nggak ada menu undo-nya. Jadi harus kelihatan di kalian. Misalkan dalam kurung gini, Iya. 1, 0, 0, kurung tutup pangkat plus, pangkat plus, lalu 1 pangkat bintang gitu, Pak. 1 pangkat bintang gini, Oh enggak, 1 pangkat bintang. 1 pangkat bintang. Ini, Iya, Pak. ya, coba kita bikin ya. Kalau misalkan, nggak apa kan kita coba. Misalkan ini ya, ekspresi regulernya ini, misalkan. Ekspresi regulernya ini ya. Bahasa yang diterima oleh, mana ya, ini deh, saya hapus dulu ya. Nggak ada shortcut-nya juga. Oh enggak, Pak, enggak usah, Pak. Udah kelihatan salah, Pak. Kelihatan ya. Iya, Jadi paling mudah untuk Pak. mencocokkan itu memang kita mencari bahasa yang dibangkitkan. Gitu kan? Ya enggak? Oh iya, Pak. Ya, jadi kalau sudah kita bikin ekspresinya teman-teman ya, terus kemudian cari ya bahasa yang diterima ini apa gitu. Ya, jadi kalau memang dia sesuai, jadi kan paling nggak kan satu berapa ini? Kalau 10 pangkat plus berarti 10 ya? Iya, 10. 1011 gini ya, padahal nolnya kan boleh nggak kita baca. Ya, jadi untuk ekspresi ini tidak sesuai ya, yang kita pakai adalah yang bawah sini. Ya, tip sudah mencoba paling nggak ya. Oke, ini bentar deh saya ke sini lagi. Ya, kelima berarti. Hampir imsak belum ya. Misalkan saya punya FSA ya. FSA gambarnya A, B, gini deh. Ini enggak, ini yang di depan aja dulu ya. State sekaligus final state-nya gini. Oke ya, ini adalah 0, ini adalah 1. Tuh ya, ini objeknya adalah 01, state kita adalah AB ya. Final state kita di sini ini adalah A ya. Himpunannya adalah state A. Transisnya bisa dibikin sendiri, nggak usah dibahas lagi. Ini bahasa paling pendek yang diterima oleh FSA kita ini apa teman-teman? Ada yang tahu? 01, Pak. 01. Bahasa yang paling pendek diterima oleh. Ini adalah 01. Ya Allah. Oh, ini bisa undo kalau ini. Terus ada lagi yang paling pendek lagi teman-teman. 01. 01 masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya. Kan kita kan mulainya dari A. Kebetulan state awal kita kan sebagai final state juga teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita gambarkan bahasa yang paling pendek itu adalah dari 01 misalkan. Jadi kita lihat 01. Seberapa banyak kali pun 01-nya diulang, dia kan tetap akan diterima. Benar nggak sih? Iya nggak? Iya, Ya, Pak. betul. Terus teman-teman perhatikan, A itu kan state awal sekaligus state akhir. Jadi misalkan kita sudah langsung, misalkan kita masuk ke A gitu ya, mulai dari A. Terus tanpa ngasih input apapun,
inputan itu diterima, teman-teman. Ya. Kan A ini kan sudah langsung diterima. Berarti kita akan nambah ini di sini. Kan kita nggak ngasih inputan apapun ke A ini. Ya nggak? Belum ngasih apapun, dia langsung diterima. Jadi, empty string ini adalah termasuk dari bahasa yang diterima oleh L kita ini, teman-teman. Ya. Karena notasi empty string ini akan penting. Jadi nanti akan teman-teman akan lihat bedanya dengan contoh yang kedua kayaknya sih. Mudah-mudahan ada ya. Jadi ini. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya, kalau ada pola kayak gini, ya, pola adalah 01, 001 diawali dengan empty string kayak gini, 01, 01, 01. Kalau teman-teman diminta untuk bikin ekspresi regulernya, kira-kira apa ekspresi reguler ini? 01 Dalam pangkat kurung bintang. 01 bintang. Oke. 01 dikurung, dipangkatkan dengan plus 1 bintang. Bintang. Bintang, Pak. Ya, betul. 01 bintang ya. Ini sekaligus penegasan bahwa empty string ini juga merupakan begini di bahasa yang diterima. Gitu teman-teman. Ya, karena kita belum ngasih inputan apapun ke A ini, dia sudah langsung diterima. Ya, sehingga 01-nya ini boleh tidak muncul sama sekali atau muncul dari satu kali ya. 01 muncul 2 kali 0101 dan muncul 3 kali 0101 dan seterusnya. Jadi ini adalah ekspresi reguler yang dinyatakan untuk FSA kita, teman-teman ya. Karena tadi kan dituliskan gitu ya, kalau ekspresi reguler ini berarti kan misalkan 01 pangkat 0 itu kan empty string ya. Ini 01 pangkat 1 adalah 01 dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah contoh untuk 01 pangkat bintang. Ya. Sekarang kalau misalkan teman-teman ya final setnya saya ubah ke B. Misalkan ya, final setnya saya ubah ke B. Ini A-nya, B-nya adalah sebagai final state-nya. Di sebelah sini, ini state awalnya di A. Ya, ini ke B. Ini dari B ke A. Ini adalah berapa tadi? 0 atau 1? 0 ya. Ini adalah 0. Ini adalah 1. Ya. Abjad kita misalkan 01 teman-teman. Ya, himpunan state kita adalah AB ya. Transisinya teman-teman bisa bikin fungsinya sendiri gitu ya. Kemudian final state kita tadi A ya. Sekarang final state kita adalah B. Menurut teman-teman, ekspresi reguler kita berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Sekarang kita cek ya. Coba bahasa ini yang paling pendek inputannya apa? 0. 0. Diikuti oleh 010. 010. Ah, ya Allah. Kalian biar nulis indah gimana? 01010 dan seterusnya. Pasti sudah tahu bentuk dari ekspresi regulernya apa, teman-teman? 0 0 kurung 10 kurung pangkat bintang. 0 kurung 1 0 0 kurung kurung pangkat bintang. pangkat bintang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hanya merubah letak dari final state itu, kita bisa melihat adanya perubahan ekspresi reguler dari dua buah FSA ini. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari final state kita ada di B, yang awal tadi ada final state kita di A, ya ini adalah contoh bahasa yang dibangkitkan, ada dari empty string, karena dia state awal sekaligus state akhir ya, ini mulainya dari 0, nolnya akan tetap di sini, dan berapapun 1 0 ini muncul ya, maka yang 1 0-nya akan dibangkitkan dengan bintang ya, karena 0 paling pendek diterima oleh B ini, gitu ya. Tip ya, sekarang saya balik lagi ke slide deh. Ini nih, ya. Jadi, kalau secara visual nih, teman-teman ngelihat ya, dari state A, B, C, D, E, F ini, kita ngelihat ada 2 buah jalur, ya. Jalur yang atas sama jalur yang bawah. Ya, ini yang atas, misalkan. Saya sebut jalur yang atas sebelah sini, ini ya. Jalur yang bawah, itu adalah sebelah sini, misalkan. Ya, karena saya pakai bantuan visual lebih mudah. Ya, sekarang coba jalur yang atas dulu, teman-teman. Yang atas yang A, B, F, C, ya. Yang state-nya itu. Kalau yang atas ini, bahasa yang paling pendek itu yang diterima siapa? 111. 111. Ini yang atas ya. Sementara kalau yang bawah, teman-teman, 00. 00. Oke, ini adalah awalannya. Ya, yang atas adalah 111, yang bawah adalah 00, gitu ya.
Terus, kalau teman-teman amati, yang atas, ya, ada banyak sekali pertemuan. Jadi, satu, itu kan sudah langsung masuk atau diterima oleh jalur yang atas ya, A, B, F, C ya. Setnya dari set A, set awal, final set kita adalah set akhirnya adalah C. Terus, dari C ini ternyata masih bisa muter terus teman-teman. Jadi, dari 0 ke 1 ke 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Gitu enggak? Jadi kalau misalkan nih, perulangan ini, ya, looping ini, coba dipolakan, ada yang tahu nggak gimana? 011 pangkat bintang. 011, 011, kurung ya, pasti dikurung lah ya, Iya. pangkat bintang. Ini, oke ya. Jadi ini kalau ini nih berarti perulangannya tuh ngelewatin beberapa state teman-teman. Kalau tadi itu kan cuma dari satu set ke dirinya sendiri ya, gini atau ke state selanjutnya gitu ya. Ada 2 buah state, ini sekarang ada 3 state ya. Jadi teman-teman lihat polanya tuh berulang atau enggak ya. Kalau dia boleh tidak berulang, tidak muncul sama sekali, dia tidak boleh dilewatin sama sekali, berarti teman sudah diamati ya. Kemudian muncul sekali, muncul 2 kali dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau yang bawah coba ada yang bisa bantu nggak? Bentuknya yang bawah itu kan 0, 0. Betul nggak? Dari ternyata masih ada 1 nih. Yang ini Kurung kira-kira polanya gimana? Ini gimana? 0, 1, 0 dalam kurung pangkat bintang. Yang dikurung siapa? kurung 1, 10. 1, 0. Gini, pangkat bintang gini ya. Ini nolnya sudah, ini berarti 1, 0, pangkat bintang. Gini teman-teman. Ya, jadi kan ini kan ada dua buah jalur gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat adanya opsi kayak gini ya, nah itu bisa ke atas atau ke bawah. Dengan kata lain, teman-teman nanti bisa ya bikin ekspresi regulernya pakai reunion tadi. Ya, pakai apa ya? Dulu aja deh. Jadi teman-teman boleh ekspresi reguler yang berlaku ya. Ekspresi reguler yang berlaku untuk FSA kita ini adalah ya 111 ini yang atas ya, 011 pangkat satunya 2 kali benar ya? Iya benar. 011 pangkat bintang ya, atau ini ya 0010 ini ya, biru atau merah nih? Biru. 100010 pangkat bintang. Ini teman-teman ya. Jadi ekspresi reguler untuk FSA kita itu ini yang bawah, yang warna biru yang di bawah ya. Jadi diuraikan dulu nih pakai oret-oretan paling mudah ya, dari atas ke bawah. Kalau ada 2 opsi berarti digabungkan pakai union, atau mau pakai tanda plus juga boleh ya. 111 011 pangkat bintang plus 0010 gini juga boleh ya, karena kebetulan kita punya 2 referensi yang berbeda tapi artinya sama. Ini teman-teman ya, jadi yang tadi kelihatannya masih belum ke pola diuraikan satu-satu hasilnya kayak mana dan kayak mana gitu ya. Jadi sampai sini bisa diikuti teman-teman, ekspresi reguler bisa ya. Bisa, Pak. Nah ya, nanti teman-teman tip, terima kasih ya. Jadi ini teman-teman itu bisa jadi diminta untuk membuat apa ya, contoh, buatlah FSA dari ekspresi reguler, misalkan ya, ada AB, kemudian ada BA pangkat bintang, diikuti oleh B pangkat plus, union, AB pangkat bintang A, misalkan. Ini contoh aja ya. Jadi teman-teman diminta untuk menggambarkan FSA-nya kayak gini, atau teman-teman diminta untuk membuat FSA-nya. Atau teman-teman diminta untuk membuat ekspresi regulernya. Ya, jadi 2 opsi itu yang biasanya sering ditanyakan ya. Terus misalkan nih ya, saya misalkan teman-teman punya ya sebuah FSA ya, sebuah ini ya, ini misalkan gini ya, saya tak bikin gambarnya dulu deh. Ya, ini ada A, ini ini B, ini C,
Ini looping ke C ya, saya nggak bisa gambar indah. Mohon maaf sebelumnya. Sekarang ini ada ya Allah, C, C sampai Z teman-teman. Ini nih konon judulnya gitu ya. Ini huruf kapital semua dari A sampai dengan Z. Kemudian yang belakangnya itu ada misalkan ya 0, 1, 2, sampai 9. Kemudian diikuti juga bisa pakai A, B, C, sampai dengan Z. Kolom. Ya, ini looping juga sama. Misalkan ini looping ini boleh berisi 0, 1, 2, sampai dengan 9. Ya, ini diikuti oleh A, B, sampai dengan Z misalkan. Ya, ini nih teman-teman ya. Ini kalau misalkan ini sebagai sebuah gambaran umum, kita mau bikin password, berarti bisa ya. Dalam hal ini ya, kriteria yang saya bikin nih ya, password yang saya bikin nih ya, yang saya bikin. Kalau dari huruf yang saya bikin di awal, ini berarti adalah karakter pertama itu adalah karakter pertama adalah huruf kapital atau huruf besar. Satu, B-nya ikutan gede. Ya. Kemudian karakter selanjutnya adalah apa nih? Angka atau huruf kecil. Gini, ya. Jadi misalkan nih teman-teman punya konfigurasi mesin kayak gini ya. Karakter pertama itu kan dari A ke B, itu kan hanya A sampai dengan Z huruf kapital semua. Jadi apapun yang digunakan satu karakter ya, karena dia polanya gitu ya. Dia adalah karakter pertama harus huruf kapital atau huruf besar. Kemudian karakter selanjutnya itu berarti boleh 2, 3 dan seterusnya, karena dua ini adalah karakter kedua kita, ini adalah karakter ketiga dan seterusnya kita. Gitu ya. Karakter selanjutnya itu adalah berupa angka atau huruf kecil ya, atau gabungan dari keduanya ya. Yang sini adalah angka, yang sini huruf kecil, ada yang sini adalah huruf kecil, ini adalah angka atau angka-angka atau huruf-huruf. Ya, jadi kalau dilihat ya, panjang, teman-teman coba amati ya, dari A ke B ke C. Minimal panjang simbol yang diterima oleh mesin ini berapa? Berapa simbol yang diterima oleh mesin ini paling pendek? Berapa? 2 simbol ya. Minimal 2 simbol. 2 simbol ya. Atau kalau dalam bahasa Pahit berarti adalah karakter ya. Minimal adalah 2 karakter yang diterima oleh FSA kita, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau nanti diminta untuk membuat password yang mesinnya itu minimal menerima minimal 5 simbol gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bikin sendiri mesinnya kayak mana ya. Minimal 6 simbol bisa bikin sendiri. Kemudian perhatikan ketentuannya, apakah karakter pertama itu harus huruf kapital atau enggak ya. Kalau enggak ada ketentuannya, teman-teman boleh bikin sendiri, boleh ngerancang sendiri ya. Tapi kalau di keterangan persyaratannya disebutkan ya, nanti ikutilah ketentuannya gitu ya. Ini kayaknya di tahun kemarin keluar atau enggak salah ya. Jadi ini teman-teman bisa jadikan sebagai awalan gitu ya. Jadi kalau misalkan ya, kita mau bikin passwordnya adalah A1, diterima nggak teman-teman? Boleh nggak? Diterima. Boleh. Ya, kalau misalkan saya bikin B, B gini, masuk nggak? Nggak masuk. Nggak Nggak masuk. masuk. Karena karakter kedua itu ya, kalau dia adalah huruf, harusnya huruf kecil ya. Jadi teman-teman bisa bikin kombinasi yang banyak banget lah ya. Misalkan A1, 1, BX, ini diterima gitu ya. Z A01 misalkan ya. Jadi teman-teman nanti teman-teman nyari yang memungkinkan diterima ditolak. Teman-teman rancang sendiri, misalkan teman-teman mau bikin password dari 8 karakter gitu ya. 8 karakternya nanti ditentukan dulu karakter pertama apa dan apa. Ya, tadi kan di awal disebutkan ya, biasanya untuk kita bikin akun baru ya, ada yang mensyaratkan minimal 8 karakter, ada kombinasi huruf, angka, karakter khusus, huruf kapital dan sejenisnya ya. Jadi ini kenapa ya hal kayak gini nih perlu untuk kita ketahui ya. Jadi kalau teman-teman lihat pola ini ya, kalau dibikin ekspresi reguler, ya ekspresi reguler kita itu mudah ya. Jadi ekspresi reguler kita ya tinggal kita lihat A,
B sampai dengan Z, ya. Ini kan karakter pertama. Kemudian karakter yang kedua kan boleh tuh, boleh angka atau huruf. Ya, ini misalkan 0, 1, 2, sampai 9. Mau yang huruf dulu atau angka dulu boleh. Nggak apa-apa teman-teman, nggak ada aturannya harus angka dulu ya. Ini adalah Z, yang belakang juga sama. Duh, nggak nyampe yang belakang. Yang belakang berarti, apa tuh kalau gambar lupin berarti dikasih tanda apa teman-teman? Bintang. Bintang. Ya. Ini kurang 9 ya, bentar. 9, kemudian diikuti oleh A, B, dan seterusnya sampai dengan Z kecil, dipangkatkan bintang kecilnya, bintang yang belakangnya. Jadi ini maaf kepotong teman-teman ya. Jadi dia ada gambarnya gini. Minimal tadi ya, minimal itu kan 2 simbol nih, minimal minimal 2 simbol. 2 simbol juga terpenuhi ya, karena yang belakang pangkat bintang ini kan boleh nggak muncul sama sekali, ya. Kalau muncul sekali boleh apapun itu dari 0 sampai dengan 9 atau A sampai dengan Z. Ya, jadi ini contoh dasar-dasar teman-teman itu bisa menggambarkan cara membuat ekspresi reguler, regex gitu ya, menghubungkan antara ekspresi reguler dengan password gitu ya. Jadi tadi kalau di slide itu di awal ini juga disebutkan gitu. Jadi ini kalau nggak salah ya. Ini nih ya, misalkan satu feed dapat menerima inputan 0 sampai 9 gitu ya. Jadi ini berarti karakter yang diterima ini aja langsung ketemu ya. Yang lainnya ini kan hanya pelengkap yang kita sendiri yang merancangnya ya. Sekarang misalkan teman-teman kita pakai, bentar ya, saya kasih contoh misalkan di regex file bisa nggak ya? Bentar. Kemudian bisa ya, belum buka hari ini. Oh, misalkan saya mau bikin nyari dokumen ya, saya dari Dinus aja deh. Di home itu kita jam 5:04. Apa tadi? Pelatihan, aduh. Ya Allah. Pada penelitian di bidang linguistik, kelas Semarang memiliki dai kondang. Ini takjil gratis nih. Teman-teman ada yang sudah di area kampus buka puasa bersama di kampus? Belum? Oke, ya. Jadi ini teman-teman ya, misalkan saya punya dokumen, ini anggaplah sebagai text editor gitu ya. Kayak misalkan teman-teman pakai command find atau control find gitu kan. Misalkan mau mencari kata aku nggak ketemu ya, mau mencari kata A, huruf A ketemu sebanyak 191 karakter A. Atau mencari kata yang kayak tadi saya bilang di awal ya, oh ada 8 gitu ya. Sekarang kita coba nyari ya, kalau kayak gini ya, nanti bisa dipolakkan teman-teman ya. Misalkan teman-teman nanti mau mencari apa ya, kata yang diawali dengan huruf kapital apa sih misalkan di sini. Oh, mahasiswa kali ya. Mahasiswa, misalkan mahasiswanya M-nya M-nya harus huruf gede gitu kan. M-nya harus huruf kapital gitu ya. Yang belakang itu ya, oh ini kalau di sini ini cuma sintaks aja sih teman-teman ya. Sintaks ini adalah semua, artinya teman-teman nanti akan bisa menggunakan fungsi find gitu ya. Bentar, ini oh nggak di PowerPoint yang berarti saya harus dibuka apa nih? Find. Terus saya lupa shortcutnya apa ya? Komen oh iya. Misalkan gini ya, misalkan gini ya, ini teman-teman kalau melihat ya, M-nya ini ya, dia adalah semua karakter huruf kapital M akan ketemu. Misalkan di belakangnya mau mencari ini harus ke sini lagi. Gini ya. Gini. Jadi, teman-teman misalkan mau mencari ya semua kata ya yang diawali oleh huruf kapital gede, huruf kapital ya, misalkan M, gitu ya, diikuti oleh apapun karakter di belakangnya. Ya, jadi yang akan ketemu ya, karena A sampai dengan Z itu kan boleh apapun bentuk katanya ya. Jadi yang masuk dalam pencarian ini adalah mahasiswa,
kemudian ada lagi mahasiswa, ada mulai, ya, ada masjid dan seterusnya. Kalau saya nyari hanya, misalkan saya nyari hanya dapat kata M gini, dia akan masuk teman-teman. Ya, hanya M ini juga akan ketemu. Misalkan saya typo, misalkan momen kayak gini, tapi M yang tengah ini saya kasih kapital, dia juga akan ketemu. Ya, ke belakangnya adalah M-nya juga akan ketemu, teman-teman. Ya, kenapa ya? Karena pola yang kita punya untuk ekspresi regulernya kayak gini, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari pemanfaatan ekspresi reguler untuk opsi Ctrl F atau Command Find gitu ya, yang biasanya muncul di text editor gitu ya, atau di dokumen viewer tertentu ya, PDF juga bisa ya. Jadi ini contoh teman-teman ya, ingin memberikan gambaran bahwa pemanfaatan dari ekspresi reguler itu cukup kompleks ya, banyak sekali ya. Teman-teman nanti bisa bermain dengan pola-pola yang ada di sini ya, mencari contoh-contoh yang lainnya pun nanti bisa gitu ya. Atau teman nanti mau nyari di Scholar Google juga bisa, misalkan pakai ekspresi reguler untuk game gitu ya. Nah, ketemu nggak ya? Muncul nggak teman-teman? Ini contoh aja sih, nanti teman-teman bisa nyari sendirilah ya. Kalau pas beruntung ketemu. Oh, ini pas nggak ada otomatanya. Nanti teman-teman bisa nyari ya di manapun yang bisa teman-teman rujuk ya. Kalau memang ketemu game pakai ekspresi otomata biasanya akan muncul. Ini pas nggak ketemu ya. Ini pakai find ya, pakai fungsi find. Ini contoh-contoh aja ya. Teman-teman bisa mengambil topik-topik yang menarik terkait dengan ini contoh ya. Ini contoh dari ekspresi reguler dan contoh dari inputan yang diterima oleh ekspresi reguler yang bersangkutan. Itu aja sih teman-teman. Ya, jadi itu ya contoh untuk kita hari ini ya. Semoga bisa diikuti. Ini besok kan jadi materi yang diujikan sebagai soal yang terakhir biasanya ya, atau nanti soalnya diacak, tapi ini salah satu materi yang diujikan. Gitu teman-teman. Ya, untuk ekspresi reguler ini bisa diikuti sampai sejauh ini teman-teman. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Terus saya mau nambahin satu nih sekilas ya di apa ya, ini di reduksi state ini terkait untuk menentukan ini muncul ya, lihat reduksi kelihatannya ini nih, menyatakan ini nih final state-nya aja. Kemarin kan untuk melakukan kok ini ya, yang bukan ini, yang ini ya, NFA dengan empty move ya. Yang STT juga saya selesaikan tadi sudah teman-teman. Ini buat mempermudah teman-teman juga ya. Kemarin kita belajar yang namanya empty closure gitu ya. Himpunan dari state yang bisa dicapai tanpa membaca input gitu kan. Kalau teman-teman kemarin mencoba membuat NFA yang tidak lagi mengandung empty move, itu kan ada langkah-langkahnya ya. Langkahnya ada 1, 2, 3 ya. Langkah-langkahnya ini teman-teman sudah mudah-mudahan bisa diingat-ingat ya. Pertama bikin tabel transisi awal, kemudian empty closure dari NFA yang diketahui, kemudian ini ada 3 fungsi transisi baru, empty closure yang paling dalam dicari, transisi yang ini dicari, kemudian empty closure yang paling luar dicari, dengan empty closure dari state kosong itu adalah empty state gitu ya, ingat-ingat ya. Kemudian nomor 4 ini adalah rangkuman dari langkah nomor 3. Langkah nomor 3 ini tadi adalah fungsi transisi yang baru ya. Yang nomor 4 ini adalah rangkuman ke dalam sebuah tabelnya ya. Yang kemudian nomor 5 ini teman-teman itu digunakan untuk mencari final state teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini final state akhir, ini saya kita tanda petik ya biar teman-teman paham ini ya. Ini nih nanti dilihat dari gambar itu bisa kok ya teman-teman. Misalkan ini ya final state akhir kita, final state akhir kita itu adalah gabungan dari final state mula-mula ya, final state mula-mula ya, digabungkan dengan ya empty closure yang mengandung final state semula gitu kalau dibahasakan ya. Empty closure ini kalau dilakukan irisan dengan final state semula, hasilnya bukan merupakan himpunan kosong ya, tapi kalau secara lebih mudah ya nanti dengan ini saya yakin teman-teman paham ya, tapi kalau untuk dijabarkan ya, final state akhir kita itu adalah gabungan dari final state semula ya dan empty closure yang mengandung final state semula ini.
Contohnya, ini berarti teman-teman tanpa harus mengerjakan sampai slide terakhir itu, sampai slide terakhir itu bisa. Ya, sekarang coba ini bahas empty closure dulu. Empty closure dari sini deh. Empty closure dari state A, ada yang masih ingat teman-teman? Apa aja? A, B, C. A, B, dan C, karena ada transisi empty-nya. Empty closure dari B adalah B, C. BC, sementara untuk empty closure yang tidak mengandung empty move adalah C. dirinya sendiri, bener ya? Terus sekarang Iya. empty closure dari transisi dari state D. D, dan untuk E ini siapa? E siapa teman-teman empty closure-nya? E, B, C. E, B, C ya, mau BCE, mau EBC, mau CBE, terserah, boleh semuanya. Nah, sekarang teman-teman, ini kan NFA yang masih mengandung empty move nih, ya, transisi empty. Misalkan ya, nanti teman-teman sudah gitu ya, sudah berhasil membuat NFA yang ekivalen, yang sudah tidak lagi mengandung empty move, berarti rumus yang tadi itu kan berbunyi ya, final set akhir itu adalah ya, final set akhir itu adalah gabungan dari final set mula-mula dengan empty closure yang mengandung final set mula-mula, gitu ya. Jadi kalau final set kita di sini ini mula-mula itu adalah C, berarti final set sekarang itu adalah gabungan dari final set mula-mula dan empty closure. Empty closure ya. Empty closure yang mengandung final set mula-mula. Kalau final set kita adalah C semula, ya, cari empty closure yang mengandung final set mula-mula. Final empty, perhatikan ya. Empty closure yang mengandung final set mula-mula. Berarti ini nih, empty closure A, dia mengandung C. Empty closure B, dia mengandung C. Empty closure C sudah pasti. Kemudian empty closure D, dia ada C-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sementara E ada C-nya nggak, teman-teman? Ada. Ada kan? Berarti yang jadi final set kita sekarang itu adalah gabungan dari final set semula C ini ya dengan empty closure yang memuat final set mula-mula. Ini nih, C ini punyanya A, C ini punyanya B, ya. C ini juga punyanya E. Ya, berarti ini juga punyanya C, ya. Berarti yang sekarang itu adalah A, B, C, E, teman-teman. Gitu ya. Himpunan C digabung dengan ABCE, dia akan menjadi ABCE. Jadi final set kita sekarang itu yang terlihat adalah A, B, C, E gitu. Ya, ini buat mempermudah aja teman-teman ya. Nanti kalau kesulitan di akhir cerita itu untuk menentukan final setnya apa, ini bantuan secara visual tuh gitu. Jadi yang final set yang mengandung ya, final set mula-mula dia akan empty closure yang mengandung final set mula-mula dia adalah juga termasuk final set yang akhir, ya. Karena kemarin ada di kelas sebelah ya, di kelas sebelumnya yang mereka kesulitan untuk menentukan final set di NFA dengan empty move dibandingkan dengan konversi dari NFA ke DFA. Ini juga nanti ini tadi ya jawaban yang teman-teman sebutkan ya. Jadi ini sudah pasti teman-teman bisa mencari ya semua state empty closure yang mengandung D, dia akan menjadi final state ya. Empty closure, udah gitu ya. Jadi perhatikan ya, ini misalkan final state kita adalah D. Ya, final state kita itu adalah D. Final state akhir kita siapa aja teman-teman? C, D. C dan D, karena dia mengandung D. Gitu ya. Ini D punya ini, yang ini punya ini. Gitu loh teman-teman maksudnya. Ya, kalau kemarin harus dilakukan operasi union dan gabungan, ya union gabungan, iris dan gabungan, ya kalau digabung nanti diiris dengan final state yang tidak sama dengan 0 itu mungkin nanti akan terlalu lama. Teman bisa lihat dari awal pun sudah kelihatan empty closure nanti itu akan berperan terhadap hasil akhir atau final state dari NF yang tidak lagi mengandung empty, ya. Itu teman-teman ya. Jadi sebagai bahan masukan teman-teman nanti akan mempelajari itu yang pertama itu adalah otomata dan konsep bahasa ya. Ini otomata
Otomata dan konsep bahasa ini diingat-ingat ya, terutama untuk bahasa yang tadi kita contohkan yang diterima atau tidak diterima, ya bahasa universal itu kayak mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah FSA, teman-teman ya. Ini adalah FSA. Diperhatikan baik-baik. Ada dua yang baru kita pelajari ya, itu ada NFA, ada DFA. Ya, ini adalah NFA dan DFA. Ya. Yang ketiga itu adalah bagaimana membuat ekuivalensi atau membuat NFA yang ekuivalen terhadap ekuivalensi dari NFA ke DFA. Ya, oh ya, ini nih konsep bahasa ya teman-teman. Konsep bahasa terkait dengan string itu biasanya sih teman-teman harus belajar ya konsep bahasa ini tentang vending machine. Masih ingat kan ya dulu kita pakai contoh vending machine yang bisa ngeluarin coklat atau minuman seharga berapa dulu? 500 gitu ya. Dulu kita bikin mesin vending machine yang bisa ngeluarin minuman seharga 500. Sementara uang yang kita punya itu adalah 100, 200, dan 500. Terus teman-teman dibina untuk bikin FSA-nya gitu ya. Nah itu tolong dipelajari lagi teman-teman, diingat-ingat gitu ya. Coba di otak-atik soal ceritanya. Gitu ya. Misalkan teman-teman punya sekarang apa ya, minuman bersoda harganya 1.000. Terus teman-teman punya koin nih, ada 100, 200, 500, dan 1.000 gitu ya. Nanti gimana caranya teman-teman bisa merancang vending machine yang bisa menghasilkan minuman bersoda harga 1.000 misalkan. Itu dibikin sendiri ya. Itu biasanya muncul di bawah bendera konsep bahasa ya. Ini ada equivalency, kemudian ada reduksi ya, jumlah state, yang kemarin ada useless state, distinguishable dan indistinguishable gitu ya, teman-teman tolong diingat-ingat dan dipelajari lagi. Ya. Sejauh ini yang baru saya pelajari itu adalah yang reduksi di DFA, teman-teman, dan itu memang sekian banyak referensi menyebutkan yang bisa reduksi itu adalah DFA ya. Tapi kemarin katanya ada yang bisa mereduksi NFA ya, tapi besok direduksi kita akan muncul di FA dulu ya, NFA nggak dikeluarkan reduksinya ya. Kemudian yang kelima itu adalah NFA dengan empty move teman-teman ya. Kemudian yang nomor 6 ini adalah ekspresi reguler ya. Jadi 20 menit lagi ekspresi reguler adan maksudnya ya. Jadi ini kurang lebih yang teman-teman perlu dibahas ulang ya. Kalau kemarin saya yakin teman-teman sudah mulai nyicil belajar, jadi besok tinggal mengulas aja rekan-rekan untuk ujian kita. Oh iya teman-teman, setelah kemarin siapa yang tanya ya, Pandukah atau siapakah ya yang kemarin sempat nanya itu, ternyata untuk kelas kita memang jamnya sore kayak disiadin teman-teman. Jadi tanggal berapa? 21 ya. Tanggal 21 ya, ujian kita itu tetap di jam 18.30 karena kita ternyata nggak sendirian ya, 18.30 sampai jam berapa ya, 20.10 kalau nggak salah, kalau durasinya 100 menit ya, WIB ya. Mungkin teman-teman yang di daerah lain nanti bisa menyesuaikan. Berarti yang di Papua ya nanti sudah jam berapa, setengah 9 malam ya, nggak apa-apa ya. Ujian kita itu sesuai dengan yang dicari teman-temannya, jadi jam 18.30 sampai dengan jam 20.10 ya, karena kebetulan selain dari kelas 44 UG ini juga ada kelompok 44 XX yang juga ternyata paralel sama kita. Kalau hanya satu kelas kemarin disampaikan gitu ya, itu bisa gitu ya, tapi ternyata untuk karena kita hanya ada 2 ujian ya untuk pagi dan sore, jadi kita masuk kelas yang sore, jadi kita nggak bisa pindah ke jam pagi ya. Dengan kata lain ya teman-teman harus bersabar ya, setelah berbuka puasa mungkin teman-teman bagi yang Muslim boleh berbuka dulu secukupnya, nanti ujian ya. Ini besok yang akan kita ujikan ya. Jadi ini teman-teman ya, nanti kalau ada yang ingin disampaikan lagi boleh didiskusikan lewat grup chat atau grup Telegram kita. Sampai sini teman-teman, ada yang bisa ya gimana? Ada yang ingin disampaikan? Saya izin bertanya Pak, itu Boleh. untuk besok mungkin kira-kira kalau reduksi jumlah state keluar itu pasti mereduksi NFA yang hasil ekuivalensi ya? Mereduksi DFA. Ya, DFA hasil betul. ekuivalensi ya. Betul Noval. Yang direduksi itu adalah DFA ya. Kemarin kami sudah kita kan pengajarnya banyak nih, jadi koordinatornya Pak Max kemudian mengumpulkan kita gitu ya secara virtual, bahas soal yang direduksi itu adalah DFA gitu ya. DFA hasil ekuivalensi NFA ke DFA kan Pak? Bisa jadi
kadang soalnya nyambung gitu ya. Kadang soalnya nyambung. Misalkan yang pertama ya, kan konsep utamanya kan komputer itu kan hanya bisa menerima di FA gitu kan ya. Tapi kan ternyata selain di FA ternyata ada NFA. Jadi NFA harus dikonversi ke DFA. Nah, hasil konversi ini nanti bisa direduksi gitu ya, karena ternyata ada jumlah set yang bisa lebih minimal gitu ya dalam hal space sama time sama space gitu ya. Kemudian ternyata di NFA pun yang sudah jelas-jelas yang bisa diterima oleh mesin, oleh komputer, ternyata ada NFA dengan empty move. Jadi bisa jadi ya. Mungkin nanti bisa muncul, soalnya adalah dari NFA dengan empty move diubah ke NFA tanpa empty move. Jadi NFA tanpa empty move teman-teman ubah jadi DFA, jadi DFA nanti direduksi gitu loh. Ya jadi soalnya nanti bisa bermacam variasi. Ya tapi intinya ya nanti yang direduksi itu adalah deterministic finite automata. Ya. Gitu teman-teman. Oke, makasih Pak Erwin. Sama-sama Mas Noval dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nanti kalau teman-teman nanti masih ada yang ingin disampaikan, boleh ya. Kita masih ada beberapa hari ini ya. Terkait dengan ujian dengan semester besok ya. Di slide-slide itu biasanya kalau ada latihan-latihan itu dikerjakan aja, karena kami pun nggak akan jauh-jauh dari soal-soal yang dijadikan sebagai latihan atau sebagai soal ya yang di slide itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan ujian dengan semester besok ya. Saya mengakhiri untuk sesi sore hari ini teman-teman ya. Selamat belajar, selamat menuai keberkahan ya. Semoga usia sama ilmu kalian berkah semuanya, dimudahkan ya. Saya pamit teman-teman, mohon maaf untuk segala hilaf. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Mbak semuanya.